menjadikannya juga sebagai program publik. Jadi tadi obrolannya, kemudian mungkin masih ada nanti kami rencanakan, bahkan mungkin bisa berkeliling di Makassar atau di Sulawesi Selatan atau di daerah lain yang bisa yang orang mengundang, teman-teman mengundang. Pembahasan ini bagaimana di sini saya menggambarkan tentang menambahkan perempuan yang sedang dipersembahkan untuk kehidupan. Jadi ini padi sebagai simbol kehidupan. Yang mana itu perempuannya, Kak? Perempuan yang dibaringkan. Oh, yang dibaringkan sih. Iya. Tapi kita tidak lihat perempuan. Iya, lihat sih. Jadi dia sebenarnya perempuan. Jadi penegasannya itu sebenarnya di bagian dari darahnya itu untuk memperjelas bahwa ini perempuan. Saya sebenarnya sengaja membuat bentuk visualnya seperti ini untuk kemudian mengaburkan karakter wajahnya, karena menurut saya identitas karakter wajahnya itu menjadi milik penonton. Tapi yang kemudian bisa punya saya sendiri wajah perempuan itu sih. Karena kalau berbicara soal cantik, ya, jangan sampai saya kasih perjelas cantik, artinya cantik itu menurut saya. Tapi sebenarnya cantik itu kan bisa menjadi milik siapapun yang melihat. Kalau ini saya menghadirkannya dengan buat dia di atas pisang. Pisang itu kan identik dengan sesuatu yang persembahkan. Kemudian adanya padi dan adanya tikus dan burung itu kan sebenarnya adalah binatang-binatang yang suka dengan padi. Jadi dia sebenarnya hanya sebagai simbol penghuni-penghuni langit yang turun ke bumi untuk mengintai sang dewi ketika dipersembahkan. Nah, kemudian di sini ada selendang. Saya sebenarnya mengambil selendang ini karena dia berhubungan dengan memori ketika mendengar adanya perempuan yang turun dari langit, itu selalu dengan selendangnya. Seperti itu. Untuk mengundang teman warga untuk lebih seperti mengingatkan ulang ada, karena pengalaman saya dan amatan saya bersama teman-teman juga di Makassar Channel bahwa ketika COVID berlangsung mulai terjadi, warga kemudian pelan-pelan sebenarnya membuka warisan pengobatan pakai alat bahan-bahan tradisional, misalnya urus bawang dan segala macam. Nah, dari sini sebenarnya bahwa ketika pengobatan modern belum ada, itu warga membuka warisan pengetahuan yang sudah ada beratus-ratus tahun yang lalu. Jadi sebenarnya ketika wabah pun kita tidak perlu panik sebenarnya, karena ada pengobatan yang diwariskan di dalam keluarga, bukan dalam artian intervensi negara harus terjadi. Kita tentu saja membutuhkan intervensi dan pengaturan oleh negara, tapi di warisan keluarga itu muncul semua ketika berlangsung dan terjadi wabah. Jadi sekapur siri itu sebenarnya semacam upaya untuk mendorong kembali warga untuk mengingat ulang atau memunculkan ulang sejumlah pengobatan yang
pengobatan yang ada di dalam keluarga mereka. Nah, untuk di Makassar Biennale dia menjadi juga semacam ekspresi seni, ekspresi diskusi, dan banyak hal. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Kenapa kami memunculkan tema seperti ini? Sebenarnya yang ke penyelenggaraan 2021 ini? Ini sebenarnya kerjasama dengan Museum Macan di Jakarta. Kami kemudian memanggil Mulis untuk berkarya. Prosesnya sejak April atau Mei kita mulai dan masih berjalan sampai sekarang, dan rencananya dipamerkan Desember selama sekitar setengah tahun di Jakarta. Tapi karena Makassar Biennale yang diajak bekerja sama, jadi kita menjadikannya juga sebagai program publik. Jadi tadi obrolannya, kemudian mungkin masih ada nanti kami rencanakan, bahkan mungkin bisa berkeliling di Makassar atau di Sulawesi atau di daerah lain yang bisa yang orang mengundang sampai Nabire. Jadi selain Makassar ada Parepare, Pangkep, Bulukumba, Labuan Bajo, dan Nabire. Jadi kita sampai di ujung timur. Jadi jangkauannya insya Allah lebih besar. Perbedaannya juga karena kita mengundang seniman lokal untuk residensi di tiap kota. Jadi dihitung-hitung ya mungkin hampir bisa dibilang 30-an seniman lokal yang bisa dikenal ulang atau dimunculkan lewat Makassar Biennale. Berarti setiap kota ada seniman-seniman lokal dengan karya masing-masing. Insya Allah ada. Dan ada juga kolaborasi antar kota, misalnya Labuan Bajo ada teman-teman yang mau ngobrol atau residensi atau melakukan kegiatan bersama. Nabire misalnya ada dari Timika bekerja bersama atau residensi. Begitu juga misalnya teman-teman di Makassar, kita lebih tekankan ke seniman perempuan. Kita mengundang 3 seniman perempuan dari Makassar yang juga dikuratori oleh 2 perempuan dan 2 asisten yang juga perempuan, asisten kurator. Salah satu karyanya kan? Itu karyanya Vini Mamonto, karyanya Eka Besir sama Kira. Itu ada lukis, ada instalasi, ada juga stop motion. Jadi ada banyak model cara dan karya yang bisa teman-teman lihat. Itu adanya di Kampung Buku, karena kita khususkan di situ ruang untuk seniman yang residensi yang perempuan tadi.